Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahaskan eh, masalah geodesik. Ya, geodesik itu adalah jarak terdekat, ya, jarak terdekat dari dua buah titik sistem, ya. Di sini jarak terdekat dari dua buah titik pada sistem koordinat. Nah, jadi jarak terdekatnya itu harusnya adalah garis lurus. Nah, kita harus buktikan ini. Namun ini kasus yang diminta adalah kasus 3 dimensi begitu. Nah, oke, mula-mula kita bisa gambarkan dulu sistem koordinatnya sebagai berikut. Nah, ini koordinat ya. Jadi misalkan saja kita punya sini adalah koordinat x ya, di sini y, di sini z gitu. Misalkan begitu. Nah, di sini ada titik A, katakanlah ya, titik A, dan di sini ada titik B gitu. Ya, di mana A di sini adalah x1, y1, z1, dan B di sini adalah x2, y2, dan z2. Nah, begitu. Nah, kita harus bisa buktikan ini bahwa jarak terdekat yang di antara A dan B itu adalah garis lurus begitu. Jadi harusnya garis lurus. Nah, kita harus bisa buktikan di sini. Nah, berarti maka persamaan yang nanti kita buktikan harus ditemukan persamaan garis lurus begitu. Nah, oke, ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus bisa tuliskan dulu elemen garisnya di situ berupa eh, ya elemen garis elemen pada koordinat kartesia itu adalah ds kuadrat ya, sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat plus dz kuadrat. Nah, dari sini bisa kita tuliskan ya, ds itu adalah ya, akar dari ya dx kuadrat tambahkan dy kuadrat tambahkan dz kuadrat. Nah, ini bisa kita tuliskan juga menjadi sebagai berikut ya. Ini bisa kita tuliskan 1 plus ya dy per dx kuadrat tambahkan dz per dx kuadrat kalikan dx begitu. Nah, kita misalkan saja ya, misalkan saja bahwa y aksen itu sama dengan dy dx dan z aksen itu sama dengan dz dx begitu. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di sini ya, di sini kita bisa dapatkan bahwa ds itu sama dengan akar 1 plus y aksen kuadrat plus z aksen kuadrat dx begitu. Nah, oke. Nah, kita harus tahu ds ini adalah elemen lintasannya ya. Pada koordinat kartesian di sini definisinya adalah dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Nah, kalau pada koordinat yang berbeda, katakanlah silinder, tentu saja definisi elemen ds-nya itu tentu saja berbeda juga. Maka kita harus tarik total lintasannya adalah integralnya, yaitu integral ds. Maka kita dapatkan integral ya 1 plus y aksen kuadrat plus z aksen kuadrat di dx begitu. Nah, oke, ya. Nah, kita misalkan saja yang di dalam ini adalah suatu variabel, katakanlah f begitu, ya. Nah, oke, ya. Nah, maka kita inginkan bahwa ini adalah keadaan stasioner. Maka kalau kita menginginkan ini yang stasioner, maka delta S itu selalu sama dengan 0 ya, variasi kecilnya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan persamaan dari sini, persamaan Euler Lagrange. Nah, Lagrange yang berbentuk sebagai berikut. Nah, di sini berbentuknya sebagai d ya, d per dx ya, karena variabel yang di sini adalah dx, d per dx. Sini do f per do ki, bukan do ki dot ya, maaf. Sini per do ki aksen ya, dikurangi do f per do ki sama dengan 0. Ya, karena di sini f itu adalah suatu fungsi yang bergantung pada y aksen, z aksen ya, yz. Nah, begitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya ya tentu saja di sini ki yang bekerja adalah ya, ki yang bekerja hanyalah y dan z saja ya. Maka kita bisa kerjakan dulu untuk bagian ki sama dengan y. Nah, ki sama dengan y sebagai berikut ya, dx nih do f per do y aksen min do f per do y itu sama dengan 0 ya, dimana f nya itu adalah ya, f nya itu adalah tadi
1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat pangkat setengah. Nah, oke. Ya, kita bisa lanjutkan di sini. Nah, oke. Pertama kita turunkan dulu ya. Ini jelas di sini bahwa di sini tidak bergantung pada Y ya. Nah, fungsi variabel Y kan tidak ada di sini, sehingga turunannya terhadap Y itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Dan ini kalau kita turunkan ya, d dx. Nah, ini turunkan terhadap Y aksen jadinya kan setengah ya, 1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat ya, minus setengah ya, dikalikan turunan dalamnya yaitu 2Y aksen. Nah, sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan variabel di dalam sini adalah suatu variabel yang konstan. Nah, kita dapatkan di sini Y aksen dibagi dengan tuh ya, 1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat itu sama dengan konstan ya, katakanlah konstannya sama dengan C1. Nah, oke, kita lakukan cara yang sama juga untuk misalkan Q sama dengan Z di sini. Nah, kita punya di sini d dx ya. Sini do f per do Z aksen min do f do Z sama dengan 0 ya, dimana f-nya itu adalah 1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat pangkat setengah. Kalau kita turunkan terhadap Z aksen, kita punya di sini setengah 1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat minus setengah 2Z aksen ya, sama dengan 0. Maka variabel yang di dalam sini adalah variabel yang konstan. Nah, maka kita dapatkan di sini ya Z, maka kita dapatkan di sini ya bahwa apa? Bahwa itu, nah ini bahwa Z aksen ya, Z aksen dibagi dengan ini ya, 1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat pangkat setengah harus sama dengan konstan juga, katakanlah C2 ya, kita bedakan di situ. Nah, oke ya, dari variabel yang C1 persamaan yang ini kita bisa tuliskan lagi ya, Y aksen itu per ya 1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat ya, sama dengan C1. Nah, kalau kita manipulasi ini ya, nanti kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan di sini ya Y aksen kuadrat ya 1 min C1 kuadrat ya, sama dengan C1 kuadrat 1 plus Z aksen kuadrat di situ ya. Ini kalikan ke sana, kuadratkan kedua ruas ya, terus kita kumpulkan yang Y aksen kuadrat jadi seperti ini. Nah, maka kita dapatkan Y aksen itu sama dengan ya C1 akar ya 1 plus Z aksen kuadrat per 1 min C1 kuadrat. Kita dapatkan di sini C1 per akar 1 min C1 kuadrat ya 1 plus Z aksen kuadrat. Nah, ini kita anggap sebagai konstanta yang baru, katakanlah di sini K1 ya kan, karena C1 konstan, kita dapatkan ini K1 itu plus Z aksen kuadrat ya, gitu. Nah, lakukan dengan cara yang sama untuk Z aksen. Z aksen dibagi dengan 1 plus Y aksen kuadrat plus Z aksen kuadrat itu sama dengan C2 ya. Dengan cara yang sama pula di sini kita dapatkan di sini, kalau kita manipulasi kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan Z aksen kuadrat ya, itu 1 min C2 kuadrat sama dengan C2 kuadrat 1 plus Z aksen kuadrat situ. Nah, oke, maka Z aksen kita dapatkan dari manipulasi ini, aljabar ini, kita dapatkan C2 ya akar 1 plus Y aksen kuadrat per 1 min C2 kuadrat. Nah, kita dapatkan di sini C2 per akar 1 min C2 kuadrat ya, akar 1 plus Y aksen kuadrat. Kita dapatkan ini ya, kita ambil ini sebagai konstanta yang baru kan, boleh-boleh saja. Ini K2 katakanlah ya, K2 1 plus Y aksen kuadrat. Nah, oke. Nah, maka kita dapatkan dua variabel ini, yaitu Y aksen itu sama dengan K1 ya, K1 akar 1 plus Z aksen kuadrat, dan Z aksen sama dengan K2 itu 1 plus Y aksen kuadrat begitu. Nah, oke, dari sini ya, oke, kita bisa lanjutkan lagi ya. Kita misalkan saja dari apa ini
Ya, dari persamaan ini ya kita manipulasi ya, y aksen kan K1 ya. Sini kan ada z aksen. Z aksennya kita masukin di sini. Ini z aksennya masukin ke sana. Kan ya. Masukin ke sana, kita dapatkan ya, ini akar 1 plus ini kuadrat ini nih. Maka kita dapatkan di sini K2 kuadrat ya, K2 kuadrat 1 plus y aksen kuadrat kuadrat ya. Nah, oh maaf, tidak usah kuadrat lagi ya, karena kan akar dikuadratin kan jadinya seperti ini. Nah, kita kuadratkan kedua ruas, maka kita dapatkan y aksen kuadrat di sini K1 kuadrat 1 plus K2 kuadrat 1 plus y aksen kuadrat ya, gini. Nah, oke, maka kita dapatkan di sini y aksen kuadrat K1 kuadrat plus K1 kuadrat K2 kuadrat ya, plus K1 kuadrat K2 kuadrat y aksen kuadrat. Nah, kita kumpulkan ruasnya y aksen kuadrat 1 min K1 kuadrat K2 kuadrat ya di sini. K1 kuadrat plus K1 kuadrat K2 kuadrat. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini bahwa y aksen kuadrat di sini sama dengan K1 kuadrat plus K1 kuadrat K2 kuadrat dibagi dengan 1 min K1 kuadrat K2 kuadrat. Nah, ini kan K kan asalnya konstanta. K1 konstanta yang asalnya dari C1 tadi, K2 juga, K2 juga. Maka operasi antar konstanta menghasilkan konstanta yang baru. Misalkan saja C3 katakanlah ya, boleh saja kan konstanta. Nah, sehingga kita dapatkan di sini bahwa y aksen sama dengan akar C3, di mana y aksen kan sama dengan dy dx sama dengan akar C3. Maka kita dapatkan di sini dy sama dengan akar C3 dx. Kita integralkan ya. Maka kita integralkan ini, integral dy adalah y, ini kan akar C3x plus c ya, konstanta yang baru. Ya. Ini akar C3 itu ya adalah konstanta, kita pilih konstantanya adalah M ya. Maka kita dapatkan y sama dengan mx plus c. Nah, konstanta yang menempel sama x itu sama dengan gradien, maka konstanta ini dapat kita sebut sebagai gradien. Kalau kita lihat bahwa di sini persamaannya adalah y sama dengan mx plus c, di mana ini merupakan ya persamaan garis lurus. Nah, sehingga geodesik pada 3 dimensi itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk y sama dengan mx plus c. Nah, ini maka terbukti gitu. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.